Tamparan itu terasa panas di pipiku, jauh lebih perih dari hinaan yang selama ini kudengar. Di hadapan seluruh keluarga besar suamiku yang angkuh, aku hanyalah seorang menantu dari keluarga sederhana. Mereka tak tahu, di balik gaun biasa ini, tersimpan rahasia yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Ini bukan soal balas dendam, ini soal harga diri. Namaku Adelia. Dari luar, aku hanyalah seorang menantu dari keluarga yang sangat kaya, hidup dalam bayangan suami yang sibuk dan mertua yang penuh tuntutan. Rendra, suamiku, adalah putra tunggal dari Bapak Wira dan Ibu Sari, pemilik sebuah perusahaan properti besar. Sejak menikah, aku selalu merasa ada jarak. Mereka tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku bukan berasal dari kalangan sosial yang sama. Latar belakang keluargaku yang sederhana seolah menjadi dosa yang tak terampuni. Hari ini, kumpul keluarga besar Rendra diadakan di rumah mewah mereka. Pesta ini adalah acara tahunan yang paling akbar, dan setiap anggota keluarga datang dengan pakaian terbaik dan perhiasan paling gemerlap. Aku datang dengan gaun sederhana berwarna pastel yang kurasa pantas, hasil jahitanku sendiri. Aku tak ingin berlebihan, tapi juga tak ingin terlihat lusuh. Kau datang juga, Del. Kakak ipar Rendra, Sinta, menyapaku dengan nada yang lebih terdengar seperti sindiran. Aku pikir kau akan malu. Aku hanya tersenyum. Kenapa harus malu, Kak? Sinta memutar bola matanya. Lihatlah dirimu. Rendra bisa mendapatkan wanita manapun di Jakarta, tapi dia malah memilihmu. Kalau tahu begini, lebih baik dia tetap bersama Diana. Diana adalah mantan kekasih Rendra. Sinta dan Ibu Sari selalu membanding-bandingkanku dengannya. Diana dari keluarga konglomerat, lulusan universitas luar negeri, dan selalu tampil sempurna. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tahu mereka tak akan pernah berhenti. Di sudut ruangan, Ibu Sari menghampiriku. Adelia, kamu membawa apa? Tanyanya dengan nada dingin. Aku membawa rendang dan kue, Bu. Ini resep dari ibuku. Aku menyodorkan kotak makanan yang kubawa dengan hati-hati. Ibu Sari membuka kotak itu, melihat isinya, lalu menutupnya kembali. Tolong letakkan saja di dapur. Kurasa para tamu lebih suka hidangan dari catering bintang 5 yang kami pesan. Ini terlalu kampung, katanya dengan nada merendahkan. Hatiku terasa perih. Aku berusaha memasak dengan sepenuh hati, berharap bisa sedikit meluluhkan hati mereka. Tapi, sepertinya usahaku sia-sia. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di meja makan. Rendra duduk di seberangku, sibuk berbicara dengan rekan bisnisnya. Dia bahkan tak menyadari betapa canggung dan kecilnya aku di tengah kerumunan ini. Aku mencoba menarik perhatiannya, tapi dia hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan obrolannya. Saat giliran Ibu Sari memberikan sambutan, dia kembali menyinggungku. Keluarga kita adalah keluarga terhormat. Aku harap semua anggota keluarga bisa menjaga martabat dan nama baik kita, katanya sambil melirik ke arahku. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan pipiku memanas. Aku mencoba untuk tetap tenang. Di saat itulah, seorang pelayan tanpa sengaja menumpahkan segelas anggur merah ke gaunku. Tiba-tiba, Ibu Sari berteriak, dasar ceroboh, dan berbalik ke arahku. Adelia, kamu tidak becus. Gaunmu merusak pemandangan, teriaknya. Tamparan keras mendarat di pipi kiriku, membuat semua orang terdiam. Rendra, yang sedari tadi acuh tak acuh, kini menoleh. Namun, dia tidak membela atau menolongku. Dia hanya memandangku dengan tatapan kosong, seolah kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pukulan itu terasa jauh lebih sakit daripada tamparan Ibu Sari. Pukulan itu datang dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku.
Dengan pipi yang terasa panas dan air mata yang tak tertahankan, aku berdiri. "Maaf, Bu, saya permisi," ucapku pelan, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tak ada yang menghentikanku. Rendra hanya melihatku pergi. Pesta besar itu seolah tak pernah ada. Yang ada hanyalah hatiku yang hancur berkeping-keping. Langkah kakiku terasa berat saat meninggalkan rumah megah itu. Pipiku terasa panas dan perih, bukan hanya karena tamparan Ibu Sari, tapi juga karena rasa malu yang amat sangat. Aku berjalan cepat, mencoba mengabaikan tatapan beberapa tamu yang sempat melihat kejadian tadi. Di dalam mobil, aku tak bisa menahan air mata lagi. Aku menenggelamkan wajah di antara lutut, membiarkan isak tangis membuncah. Tamparan itu, penghinaan yang kudapat, dan yang paling menyakitkan adalah Rendra. Dia hanya diam. Pikiranku kembali pada saat dia pertama kali melamarku. Dia bilang dia mencintaiku apa adanya. "Aku tak peduli kamu dari mana, Del. Aku hanya butuh kamu." Kata-kata itu kini terasa hampa. Di saat aku paling membutuhkan dukungannya, dia memilih untuk bergeming. Dia membiarkan ibunya memperlakukanku seperti sampah di depan semua orang. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang ramai, tapi di dalam hatiku terasa begitu sepi. Aku pulang ke apartemen kami yang kami sewa. Aku yang memilih apartemen ini, bukan Rendra. Aku selalu merasa tak nyaman di rumah megah orang tuanya. Apartemen ini terasa lebih seperti rumah, tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Sesampainya di sana, aku langsung menuju kamar mandi, mencuci muka dan membersihkan bekas make-up yang luntur oleh air mata. Di cermin, aku melihat pantulan diriku. Wajahku yang pucat, mata sembab, dan bekas merah di pipi. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Bukan hanya harga diri, tapi juga kepercayaan. Kepercayaan pada Rendra. Tak lama setelah itu, ponselku berdering. Nama Rendra tertera di layar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. "Del, kamu di mana? Kenapa kamu langsung pergi?" Suaranya terdengar cemas, tapi tidak ada penyesalan. "Kenapa? Kamu bahkan tidak peduli aku diperlakukan seperti apa di sana?" Jawabku dingin. "Aku peduli. Tapi kamu juga harus mengerti, itu ibuku. Aku tidak bisa." "Tidak bisa apa, Rendra? Tidak bisa membela istrimu sendiri? Apa gunanya aku jadi istrimu kalau di depan keluargamu aku tidak punya harga diri?" Suaraku meninggi. Aku tak bisa menahannya lagi. "Kamu harus lebih bersabar, Del. Aku akan bicara dengan ibu nanti." "Nanti? Kapan? Setelah aku ditampar lagi? Setelah aku dihina lebih parah lagi?" Air mataku kembali menetes. "Kamu tahu, Rendra? Pukulan dari ibumu tidak seberapa sakitnya dibanding sikap diamu. Ada keheningan panjang di ujung sana. Aku bisa mendengar napasnya. Aku akan segera pulang, Del. Kita bisa bicarakan ini." Aku memutus sambungan telepon. Aku tidak butuh dia datang dan berkata, "Maaf." Aku butuh dia berdiri di sampingku, di hadapan ibunya, dan mengatakan, "Jangan pernah perlakukan istriku seperti itu." Tapi dia tidak melakukannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Aku teringat pada ayahku. Beliau selalu mengajarkanku untuk tidak pernah merendahkan orang lain. Beliau selalu bilang, harta bisa datang dan pergi, tapi harga diri adalah segalanya. Betapa ironisnya, aku yang memiliki segalanya, justru harus merelakan harga diriku demi sebuah pernikahan. Aku teringat akan alasan di balik hidup sederhanaku. Aku ingin mencari cinta yang tulus. Aku tak ingin ada orang yang mendekatiku hanya karena kekayaanku. Tapi sepertinya, aku salah. Rendra tak mencintaiku apa adanya.
Dia mencintai gambaran yang orang tuanya inginkan, dan aku bukan gambaran itu. Keputusan itu muncul begitu saja, seperti kilat. Aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Aku harus mengakhiri semua ini. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan cara yang elegan, yang membuat mereka mengerti bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku mengambil ponselku, mencari nama ayah di daftar kontak, lalu menekannya. Aku tahu, sekaranglah saatnya untuk kembali menjadi Adelia yang sesungguhnya. Aku menekan tombol panggil dan menunggu dengan jantung berdebar. Suara ayah terdengar di seberang telepon, hangat dan menenangkan seperti yang selalu kuingat. "Halo, Delia? Ada apa, Nak?" "Tumben sekali kamu menelepon selarut ini," sapa ayah dengan nada khawatir. "Ayah, aku." Suaraku bergetar. Aku tak bisa menahan isak tangis yang kembali pecah. Ayah tak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya diam, membiarkanku melepaskan semua rasa sakit dan kekecewaan yang telah lama kupendam. Aku bercerita tentang pesta itu, tentang tamparan Ibu Sari, dan yang paling utama, tentang sikap Rendra yang seolah tak mengenalku. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Nak?" tanya ayah dengan nada yang syarat kekecewaan. "Ayah sudah curiga mereka tidak memperlakukanmu dengan baik." "Aku ingin menyelesaikan masalahku sendiri, Yah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus bergantung pada kalian. Aku ingin mereka mencintaiku apa adanya, bukan karena harta kita," jawabku jujur, mengakui alasanku menyembunyikan identitas asliku selama ini. Ayah adalah seorang konglomerat yang rendah hati. Ia membangun perusahaannya dari nol dan selalu mengajarkanku untuk tidak pernah sombong. Harta itu titipan, Delia. Bukan untuk dipamerkan. Tapi harga diri, itu sesuatu yang harus kamu pertahankan, pesannya. Itulah mengapa aku memutuskan untuk hidup sederhana, agar aku bisa menemukan cinta yang tulus. Dan Rendra, aku pikir dia adalah orangnya. Setelah mendengarkan ceritaku, ayah tidak marah. Dia tidak menyalahkanku. Dia hanya menghela napas. "Sudah, jangan menangis lagi. Kamu anak ayah, dan ayah tidak akan membiarkanmu diperlakukan seperti itu," katanya dengan suara tegas yang membuatku merasa aman. "Besok, ayah akan ke sana. Kita akan selesaikan ini. Ayah, jangan buat keributan, ya, pintaku. Jangan khawatir, Nak. Ayah tidak akan membuat keributan. Ayah akan membantumu memulihkan harga dirimu dengan cara yang elegan," jawabnya, membuatku sedikit bingung. "Sekarang istirahatlah. Ayah yakin, besok adalah awal dari babak baru dalam hidupmu." Aku mengakhiri panggilan dan merenung. Kata-kata ayah membuatku kembali bersemangat. Selama ini, aku selalu merasa sendirian, seolah berada dalam sangkar emas yang tak terlihat. Sekarang, aku tahu ayah ada di sisiku. Aku tahu aku tidak sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, tapi ada juga harapan. Aku membayangkan besok akan menjadi hari yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang akan ayah lakukan, tapi aku percaya padanya. Aku percaya bahwa dia akan membantuku keluar dari mimpi buruk ini dan kembali menjadi diriku yang seutuhnya. Sebelum terlelap, aku merenungkan lagi alasan mengapa aku menyembunyikan siapa aku. Bukan untuk menipu Rendra, tapi untuk menguji kebenaran cintanya. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencintaiku, Adelia, bukan Adelia putri seorang konglomerat. Ternyata, dia tidak lulus ujian itu. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu fokus untuk menyenangkan Rendra dan keluarganya, sampai-sampai melupakan diriku sendiri. Aku mengorbankan harga diriku, kebahagiaanku, demi orang-orang yang bahkan tidak menghargaiku. Besok, semuanya akan berubah. Aku akan kembali menjadi diriku,
dan mereka akan melihat bahwa Adelia yang mereka hina bukanlah wanita biasa. Aku siap. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ada resolusi baru dalam diriku. Tak lama kemudian, bel apartemen berbunyi. Ketika ku buka pintu, sosok ayah berdiri di sana. Beliau tidak datang dengan pakaian kerja formalnya, melainkan dengan kaos polo dan celana kain yang sederhana, seperti biasa. Namun, di matanya, aku melihat sorot yang berbeda, sorot seorang ayah yang siap melindungi putrinya. Kami duduk di sofa, dan aku menyajikan secangkir teh untuknya. Ayah sudah tahu semuanya, Delia, kata ayah, dan ayah bangga kamu tidak membalas dengan amarah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Yah, bisikku. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tidak serendah yang mereka kira. Tapi aku tidak mau merusak namaku sendiri. Ayah tersenyum. Itulah bedanya, Nak. Orang yang elegan tidak membalas dengan cara yang sama. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang, dan uang tidak bisa menyembunyikan keburukan hati. Ayah kemudian mengeluarkan ponselnya. Ayah sudah menelepon Pak Rahmat, manajer hotel tempat acara keluarga Rendra berikutnya akan diadakan. Ayah tahu mereka merencanakan pesta ulang tahun Rendra 2 minggu lagi. Kita akan hadir di sana. Aku sedikit terkejut. Hadis di mana? Yah? Di luar? Tidak, Nak. Kita akan hadir di dalam. Mereka ingin melihat Adelia yang kampungan, kan? Kita akan tunjukkan Adelia yang sesungguhnya. Putri ayah dan pemilik perusahaan yang selama ini menjadi klien bisnis terbesar mereka, jelas ayah dengan tenang, namun ada nada tegas yang membuatku bergidik. Rencananya terperinci dan sangat rahasia. Ayah akan mengurus semuanya, mulai dari gaun, tim penata rias, hingga pengawal. Kita tidak akan datang dengan cara biasa, Nak. Mereka ingin kejutan, kita akan berikan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Rencana ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang mengklaim kembali diriku. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang status sosial mereka. Aku selalu berusaha menyesuaikan diri, menjadi sosok yang mereka inginkan. Sekarang, aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan dukungan penuh dari ayah. 2 minggu berlalu dengan cepat. Setiap hari, aku berlatih berjalan, berdiri, dan berbicara dengan wibawa. Aku juga menghabiskan waktu dengan ayah, mendengarkan nasihatnya tentang bisnis dan kehidupan. Ayah mengingatkanku bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada kekayaan, tapi pada integritas dan kebaikan hati. Tiba saatnya hari haji gaun yang dirancang khusus untukku sudah siap. Gaun itu sederhana namun elegan, dengan detail-detail yang halus. Tim penata rias bekerja dengan profesionalisme tinggi, mengubah penampilanku menjadi versi terbaik dari diriku. Di depan cermin, aku melihat pantulan seorang wanita yang percaya diri, bukan lagi wanita yang rapuh dan terhina. Ayah datang menjemputku dengan mobil mewahnya. Aku masuk ke dalam, jantungku berdebar tak karuan. Ayah menepuk tanganku. Ingat, Nak. Ini bukan soal balas dendam, tapi tentang memulihkan harga dirimu. Tunjukkan pada mereka, siapa kamu sebenarnya. Mobil melaju menuju hotel bintang 5 tempat pesta ulang tahun Rendra diadakan. Aku melihat Rendra dan keluarganya sudah berdiri di depan pintu masuk, menyambut tamu-tamu mereka dengan senyum lebar. Aku mengambil napas dalam-dalam. Sudah siap, Nak? Tanya ayah. Aku mengangguk. Siap, Yah. Ini adalah saatnya. Saatnya Adelia yang baru melangkah maju. Mobil mewah kami perlahan memasuki area parkir hotel. Aku melihat Rendra dan keluarganya sedang menyambut tamu-tamu dengan senyum yang dipaksakan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aku tahu, di balik senyum itu,
Mereka pasti bertanya-tanya di mana aku. Rendra sesekali melirik ke arah pintu masuk, wajahnya terlihat cemas. Bagus, dia akhirnya menyadari kehadiranku penting. Ayah menoleh padaku. Siap, nak. Aku mengangguk. Hatiku berdebar kencang, antara gugup dan bersemangat. Ini bukan hanya tentang pesta, ini tentang aku. Saat pintu mobil terbuka, seorang ajudan ayah yang berpakaian rapi dan tegap membukakannya untukku. Aku melangkah keluar dengan anggun, mengenakan gaun malam berwarna hijau zamrud yang sederhana tapi terlihat sangat elegan. Rambutku disanggul rapi dan riasan wajahku membuatnya terlihat lebih dewasa dan berwibawa. Aku bukan lagi Adelia si menantu yang lusuh, aku adalah Adelia yang baru. Ayah berjalan di sisiku, aura wibawanya begitu kuat hingga semua mata tertuju pada kami. Orang-orang berbisik, bertanya-tanya siapa kami. Aku melihat Ibu Sari, Bapak Wira, dan Sinta terpaku, mata mereka membulat. Rendra menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah-olah yang dia lihat bukanlah aku, tapi sosok lain. Kami berjalan perlahan menuju pintu masuk, melewati kerumunan tamu. Aku mendengar bisik-bisik, siapa wanita itu? Dia sangat anggun, dan, bukankah itu Pramudia, konglomerat properti ternama? Ayah adalah seorang pengusaha properti, tapi perusahaannya lebih besar dan lebih terkemuka dari milik Bapak Wira. Ayah selama ini tidak pernah mempublikasikan dirinya dan lebih memilih berbisnis di belakang layar. Itulah mengapa keluarga Rendra hanya tahu nama ayah, tapi belum pernah bertemu langsung dengannya. Melihat kami, Ibu Sari dan Bapak Wira langsung menghampiri kami dengan senyum yang dipaksakan. Selamat datang, Bapak Pramudia. Suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran Anda, kata Bapak Wira dengan ramah, berbeda sekali dengan saat dia menyambutku di pesta sebelumnya. Terima kasih, Bapak Wira, jawab ayah dengan tenang. Saya datang untuk menemani putri saya. Ibu Sari dan Sinta saling berpandangan. Mereka masih belum menyadari siapa aku sebenarnya. Rendra, yang kini berdiri di samping mereka, melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Dia terlihat bingung, mungkin karena penampilan dan aura yang berbeda dariku. Ayah kemudian memperkenalkan kami. Perkenalkan, ini putri tunggal saya, Adelia. Dia adalah istri dari putra Anda, Rendra. Seketika, senyum di wajah Ibu Sari dan Bapak Wira hilang. Mereka membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mata mereka bergeser dariku ke ayah dan kembali lagi padaku, seolah mencoba mencerna kenyataan yang tak masuk akal ini. Adelia? Anak? Anda, bisik Ibu Sari, suaranya tercekat. Wajahnya yang semula cerah kini memucat. Sinta, yang tadinya menatapku sinis, kini menatapku dengan ketidakpercayaan. Rendra sendiri hanya diam, terdiam 1000 bahasa. Dia terlihat bingung dan terkejut, seperti melihat hantu. Ya, Adelia adalah putri saya, jawab ayah, suaranya tegas. Maaf, kami terlambat mengabarkan ini. Adelia memang sengaja menyembunyikan identitasnya, ia ingin mencari cinta yang tulus. Dan saya rasa, ia tidak berhasil. Ayah menekankan kata-kata terakhirnya. Keheningan melanda. Aku melihat wajah-wajah terkejut di sekelilingku. Beberapa tamu yang berada di dekat kami juga mulai berbisik-bisik. Aku menatap Rendra. Tatapannya kini bukan lagi kosong, melainkan penuh penyesalan. Dia berusaha mendekatiku, tapi ayah berdiri di antara kami. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Wira? Tanya ayah, memecah keheningan. Adelia bilang, kalian memperlakukannya dengan kurang baik. Bapak Wira berusaha berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Ibu Sari menunduk, tak berani menatapku. Semua yang terjadi di pesta itu kini terasa seperti bumerang yang menghantam mereka kembali. Inilah saatnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos lagi. Kebisuan yang mencekam itu terasa sangat panjang.
Aku berdiri tegak di samping ayah, membiarkan mereka mencerna kenyataan yang baru saja menghantam. Wajah Ibu Sari yang semula angkuh kini menunduk. Bapak Wira, pengusaha yang selalu terlihat gagah, kini tampak seperti patung yang tak bernyawa. Sinta hanya bisa menutup mulutnya, tak ada lagi kata-kata tajam yang keluar dari bibirnya. Rendra, suamiku, adalah yang paling mengejutkan. Ia mendekatiku, tatapan matanya penuh penyesalan. Adelia, kamu... Kenapa kamu tidak pernah bilang? Bisiknya, suaranya parau. Untuk apa? Agar kamu mencintaiku karena aku anak siapa, bukan karena aku diriku sendiri. Jawabku, suaraku datar. Ayah maju selangkah, menempatkan dirinya di antara kami. Maaf, Rendra. Saya kira Anda mencintai putri saya. Tapi melihat cara keluarga Anda memperlakukannya, saya rasa Anda tidak bisa menjaga janji Anda, ucapnya dengan tegas. Tiba-tiba, Ibu Sari mengangkat kepalanya. Maaf, Bapak Pramudya. Kami tidak tahu. Kami kira Adelia hanyalah menantu biasa yang dari keluarga sederhana. Kami mohon maaf, katanya, suaranya bergetar. Aku menatap Ibu Sari. Ini bukan lagi soal uang, bukan lagi soal latar belakang. Ini soal hati. Hatiku sudah terlalu lama disakiti oleh mereka. Biasa atau tidak, itu tidak bisa membenarkan cara Anda memperlakukan saya, kataku, melangkah maju sedikit, memastikan Ibu Sari bisa melihat mataku. Anda menampar saya, Bu. Di depan seluruh keluarga Anda. Apakah itu cara Anda menghormati tamu? Apalagi menantu Anda sendiri? Ibu Sari terlihat semakin menyesal. Dia berusaha meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Kami sungguh tidak tahu, Nak. Kalau saja kami tahu. Kalau saja Anda tahu, Anda akan bersikap manis? Kalau begitu, Anda hanya peduli pada status sosial, bukan pada karakter, potongku. Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat Ibu Sari, yang biasanya sombong, kini memohon maaf. Mereka melihat Bapak Wira, yang selalu berwibawa, kini terdiam. Dan mereka melihatku, wanita yang berdiri tegak, di samping seorang konglomerat ternama. Kami tidak tahu, Adelia, ucap Rendra lagi, ia mencoba memegang tanganku. Beri kami kesempatan kedua. Kesempatan? Kesempatan untuk apa? Untuk dihina lagi saat aku tidak lagi mengenakan gaun mahal dan ditemani ayah? Aku menatapnya. Aku berikan kamu kesempatan saat kamu diam saja melihat ibumu menamparku. Kamu tidak mengambil kesempatan itu. Aku melihat air mata menggenang di mata Rendra. Namun, itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata dari seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian, karena selama ini ia menganggapnya hanya sebagai batu kerikil. Mari, Nak, ajak ayah. Kita sudah selesai di sini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ayah menggenggam tanganku dan kami berbalik untuk pergi. Aku melihat Bapak Wira menahan Rendra yang mencoba mengejarku. Pandangannya kosong, menatap punggungku yang perlahan menjauh. Aku tahu, apa yang terjadi malam ini akan menjadi pelajaran pahit bagi mereka. Mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri, dan itu jauh lebih memalukan dari apapun. Ini bukan kemenangan bagiku. Ini bukan soal balas dendam. Ini tentang memulihkan harga diri yang telah lama aku biarkan terinjak-injak. Aku tidak akan kembali lagi. Aku berjalan menjauh dari kerumunan dengan ayah di sisiku. Ada rasa lega yang begitu besar mengalir di dalam dadaku. Aku tidak lagi merasakan beban yang selama ini menghimpitku. Aku melangkah dengan kepala tegak, tidak menoleh ke belakang. Di belakang sana, aku bisa merasakan tatapan Rendra, mertuaku,
dan kakak iparku, seolah mata mereka terbakar oleh penyesalan. Ayah membawaku ke mobil. Sebelum kami masuk, ayah berbisik padaku, "Lihatlah, nak. Mereka tidak menghargaimu karena mereka tidak tahu siapa kamu. Bukan salahmu, salah mereka. Mereka hanya peduli pada status sosial, bukan pada hatimu." Kami kembali ke apartemenku. Rendra menelepon berkali-kali, tapi aku mengabaikannya. Ponselku bergetar tanpa henti, penuh dengan pesan yang dikirimnya. Permintaan maaf, penyesalan, dan janji-janji yang sudah tidak lagi kupercaya. Aku hanya melihatnya dan menertawakannya. Sungguh, semua ini terasa ironis. 1 jam kemudian, bel apartemenku berbunyi. Aku tahu siapa itu. Itu Rendra. Aku tidak ingin menemuinya, tapi ayah menyuruhku untuk melakukannya. Nak, hadapi dia. Ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar menutup bab ini, kata ayah. Aku membuka pintu, dan Rendra berdiri di sana dengan mata merah dan wajah lelah. Ia tampak sangat kacau. "Delia, aku mohon, jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu," katanya, mencoba memelukku. Aku menahan dirinya. "Rendra, jangan sentuh aku. Aku mohon, Del. Maafkan aku. Maaf atas semua perlakuan ibuku, atas semua yang terjadi. Aku berjanji akan membela kamu mulai sekarang," katanya, suaranya dipenuhi putus asa. "Kamu seharusnya sudah melakukannya dari dulu, Rendra," kataku dengan tenang. "Bukan karena kamu tahu aku siapa, tapi karena kamu seharusnya mencintaiku apa adanya." Rendra terdiam. Ia menatapku, matanya mencari-cari sisa-sisa cinta di sana. Tapi aku tidak bisa lagi melihatnya. Hatiku sudah terlalu lama membeku. "Delia, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa perbaiki semuanya," katanya. "Perbaiki apa?" tanyaku. "Hubungan kita? Itu sudah hancur. Perasaanmu kepadaku? Itu hanyalah ilusi. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai gagasan tentang diriku." Ia menunduk. "Itu tidak benar, Delia. Aku mencintaimu. Kalau begitu, kenapa kamu diam saja saat ibumu menamparku? Kenapa kamu membiarkan aku dihina? Kenapa kamu tidak pernah melindungiku?" tanyaku, air mata menggenang di mataku. "Itu bukan cinta, Rendra. Itu hanya kepengecutan." Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Aku tidak bisa lagi bersama dengan orang yang tidak berani membela pasangannya, kataku. Aku tidak akan kembali padamu. Aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini. Mata Rendra membulat. "Delia, tidak. Tolong, jangan lakukan ini. Aku akan melakukan apapun." "Sudah terlambat," kataku. "Aku sudah tidak bisa mempercayaimu. Kamu tidak bisa menjadi pelindungku." Aku menutup pintu, meninggalkan Rendra yang berdiri di sana. Aku bersandar pada pintu, air mataku menetes. Ini adalah keputusan yang sulit, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ini adalah saatnya untuk mengklaim kembali diriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Aku bersandar pada pintu, mendengar suara Rendra memanggil namaku dari luar. Suaranya penuh keputusasaan, tapi hatiku sudah terlalu beku untuk tergerak. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang. Aku tahu dia sudah pergi. Aku pun berjalan kembali ke ayah, air mata membasahi pipiku. Bukan air mata sedih, melainkan air mata lega. Ayah memelukku erat. "Kamu kuat, Nak. Kamu sudah membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu." "Kenapa terasa begitu berat, Yah?" bisikku.
Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari diriku. Bukan hilang, nak. Tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Harga dirimu, jawab ayah sambil menepuk punggungku dengan lembut. Esok paginya, berita tentang apa yang terjadi di pesta Rendra menyebar cepat. Kabar itu sampai kemana-mana, tentang Adelia yang ternyata adalah putri konglomerat Pramudia. Ponselku tidak berhenti berdering, baik dari teman-teman yang kaget maupun dari berbagai media yang ingin tahu lebih banyak. Aku menolak semua panggilan, tidak ingin membiarkan ceritaku dieksploitasi. Kisah tentang balas dendam elegan itu menjadi buah bibir. Banyak yang memujiku, tapi tidak sedikit pula yang mencibir, mengatakan aku hanya sombong dan memanfaatkan situasi. Namun, aku tidak peduli. Mereka tidak tahu apa yang kurasakan. Mereka tidak tahu betapa beratnya hidup dalam bayang-bayang orang lain, menjadi sosok yang bukan diriku. Beberapa hari kemudian, ayah mengajakku kembali ke perusahaan. Selama ini, aku hanya mengurus pekerjaan amal, menjauh dari bisnis keluarga. Namun, sekarang aku merasa siap. Aku duduk di ruang rapat, menghadiri pertemuan dewan direksi. Ayah memperkenalkan aku sebagai penerusnya. Para direksi menyambutku dengan hangat. Mereka melihatku bukan sebagai putri konglomerat, tapi sebagai Adelia, wanita yang tegar dan penuh integritas. Di tengah kesibukanku, aku mendengar kabar dari seorang teman tentang Rendra. Perusahaan keluarga mereka mengalami masalah besar. Beberapa klien penting, termasuk perusahaan yang bekerja sama dengan ayah, memutuskan kontrak mereka secara tiba-tiba. Mereka tidak menyebutkan alasan, tapi aku tahu ini adalah konsekuensi dari perlakuan mereka. Aku tidak pernah meminta ayah melakukan itu, tapi ayah bilang, seorang pebisnis harus memilih mitra yang punya integritas. Ayah tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Meskipun aku tahu apa yang terjadi, aku tidak merasa puas. Kemenanganku tidak datang dari kehancuran mereka. Kemenanganku datang dari kebebasanku. Aku akhirnya bisa bernapas lega, tidak lagi tertekan oleh ekspektasi dan hinaan. Aku bisa kembali menjadi Adelia yang sesungguhnya. Pernikahanku dengan Rendra berakhir dengan baik-baik saja. Kami menandatangani surat cerai tanpa banyak bicara. Rendra terlihat lebih kurus dan matanya masih menyimpan penyesalan yang dalam. Aku melihatnya terakhir kali di kantor pengacara dan tidak ada lagi yang bisa kami katakan satu sama lain. Kami berpisah tanpa amarah. Beberapa bulan berlalu dan hidupku berubah. Aku menjadi direktur di salah satu divisi perusahaan ayah. Aku menemukan kebahagiaan dalam bekerja, dalam melakukan hal-hal yang dulu hanya bisa kumimpikan. Aku bertemu dengan orang-orang baru, menjalin pertemanan tulus, dan aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Kisahku adalah kisah tentang balas dendam yang elegan. Aku membalas hinaan mereka bukan dengan kata-kata tajam atau perbuatan buruk, tapi dengan kebahagiaanku. Aku membuktikan bahwa harta bukanlah segalanya, dan harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Aku menang, bukan karena mereka hancur, tapi karena aku menemukan kembali diriku yang sejati.